Hari ini sehabis kebaktian kami masih sempat berdiskusi tentang firman Tuhan yang dihotbahkan di ruangan konsistori. Karena yang memimpin kebaktian hari ini adalah salah seorang penatua di Jemaat Paulus Taibone. Yang menjadi topik diskusi kami ialah ada kata menyangkal diri, memikul salib. Lalu saya tambah lagi dengan berani kehilangan nyawa. Lalu dong tanya kepada saya, karena khotbahnya tadi adalah seorang penatua, kira-kira menurut Pak Pendeta, maksud daripada 3 kalimat tadi, yaitu menyangkal diri, berani kehilangan nyawa, dan memikul salib, artinya apa? Menurut tafsiran saya. Lalu saya menjelaskan kepada mereka. Yang pertama, tentang menyangkal diri. Bagi saya, menyangkal diri itu artinya harus berani merelatifkan diri, mengedepankan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Jadi kalau di dalam gereja, dalam pelayanan, kita menunjukkan kita punya hebat, kita punya mau, berarti kita belum bisa menyangkal diri. Kita belum layak menjadi anak-anak Tuhan, belum layak menjadi pengikut-pengikut Kristus. Itu yang pertama, menyangkal diri menurut saya. Yang kedua, berani katakan tidak kepada keinginan saya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu hal tentang menyangkal diri menurut saya. Dan yang berikut ialah berani kehilangan nyawa. Kalau berani kehilangan nyawa di situ, artinya berani mati karena Yesus. Apa maksudnya selain berani mati karena Yesus? Berani kehilangan nyawa ialah katakan juga tidak kepada sesuatu yang menyenangkan keinginan kita, yang mengutamakan, yang menguntungkan keinginan kita. Saya kasih contoh. Misalnya, penatua, diaken dan pengajar di rayon. Hari ibadat, tapi pas hari ibadat itu ada pesta adat di kampung sebelah. Sekarang mau ikut pesta adat atau mau melayani, mau pergi beribadat. Silakan memilih. Ketika kita memilih pergi pesta adat, itu pertanda bahwa kita belum berani kehilangan nyawa. Kenapa? Karena di pesta adat di sana pasti rame-rame, senang-senang, ada makan-makan. Jadi itu pilihan. Ketika kita bilang kita mau pergi pesta adat, ibadat ditunda dulu, itu pertanda bahwa kita belum berani kehilangan nyawa. Hari Minggu, mau datang ibadat, mau datang gereja, atau mau pergi pesta di kampung sebelah, mau datang ibadat atau biar istirahat. Ketika kita bilang biar saya tunda pergi beribadat, saya istirahat dulu karena ini hari-hari Minggu, tanda bahwa kita belum bisa berani kehilangan nyawa. Sebagai seorang pendeta, mau pilih pelayanan atau mau pilih pesiar di kota? Mau pilih senang-senang atau pilih menderita walaupun hidup bersama jemaat karena serba kekurangan? Ini menyangkut pilihan masalah
berani kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa artinya harus mengutamakan kehendak Tuhan daripada keuntungan kita. Itu tentang berani kehilangan nyawa. Dan yang terakhir ialah pikul salib. Maksudnya apa? Bagi saya, menurut tafsiran saya, pikul salib artinya memikul tanggung jawab. Di situ Yesus bilang, barang siapa yang mau mengikut aku harus memikul salibnya. Nya di situ nya kecil. Berarti salib kita. Masing-masing kita punya salib. Saya memberikan sebuah ilustrasi kecil. Ada 3 orang yang dipercaya untuk memikul salib. Jadi 3 orang ini diberi 3 buah salib, masing-masing memikul salibnya, dibawa ke tempat yang telah ditentukan. 3 orang ini menerima salib masing-masing, lalu mereka berjalan. Naik gunung, turun gunung. Kadang jalan sempit, mereka jatuh bangun dan cukup capek, melelahkan. Lalu orang pertama dalam hati, kalau saya jalan-jalan dan ketemu dengan orang yang bawa parang, saya pinjam parangnya untuk kasih pendek, karena ini kurang kerja, kayu terlalu berat. Jalan-jalan ketemulah salah seorang bapak yang baru pulang dari kebun. Kebetulan bapak itu bawa parang, lalu dia bilang, "Pak, saya pinjam bapak parang." Diambil parangnya, lalu dia potong kasih pendek salib ini. Karena pendek, maka dia lari duluan 2 orang. Kadang-kadang dia ganggu 2 orang, bilang, "Kamu 2 itu lebih baik kasih pendek kayak saya. Ini kita namanya kurang kerja." Juga 2 orang itu juga terpengaruh. Lalu orang kedua bilang, "Saya sampai di tempat yang ada mebel, saya punya tidak mau kasih pendek. Saya mau kasih tipis, sekaf kasih tipis." Lalu jalan-jalan sampailah di semua mebel. Orang kedua bawa salibnya, pergi ke tempat mebel, lalu dia sekaf kasih tipis sekali sehingga salibnya jadi ringan. Dia bawa dia punya salib, lari-lari. Dan 2 orang pertama bakejar uji, kira-kira siapa yang lebih cepat sampai. Lalu dong olok orang ketiga, bilang, "Lo jangan terlalu bodoh, jangan terlalu makan puji. Lebih baik kasih pendek atau kasih tipis kayak kain punya, supaya kita beruji lari." Orang ketiga yang tadi sempat terpengaruh, dia bilang, "Biar sah, saya takut terhadap pemilik salib ini." Akhirnya dia pikul dia punya. Mereka jalan, bertemulah mereka dengan satu jurang yang cukup terjal. Lalu orang pertama sekarang cari jembatan untuk menyeberangi jurang ke sebelah. Orang pertama taruh salib di jurang itu sampai, tapi hanya ujung saja. Dia berjalan di atas salib itu untuk menyeberang, salibnya jatuh dan jatuh sama-sama dengan dia. Orang kedua, dia taruh salib sebagai jembatan penyeberangan. Dia jalan sampai tengah karena salibnya tipis, maka patah dan jatuh dengan dia. Orang ketiga karena salibnya utuh, dia bisa menyeberangi ke sebelah. Kadang-kadang kita seperti orang pertama dan orang kedua. Tanggung jawab kita kasih pendek. Sebagai seorang penatua, diaken dan pengajar, belum habis masa periode, kita kasih pendek atau kita kasih tipis. Mari pikul salib seperti orang yang ketiga. Sekian.